Ya, ini biasanya nih, Kang Rashid, ada halal bihalal, ada syawalal, gitu kan. Nah, ini dari sudut pandang agama atau dari budaya sih sebenarnya pendekatannya acara-acara seperti ini? Ya, ini kalau halal bihalal dari sudut pandang budaya. Tadi firman Allah menyampaikan kalau engkau telah masuk ke bulan Syawal, sampai para ulama, terutama ulama tasawuf mengatakan muwadda ya Ramadan, muwadda alina bil ghufran. Selamat tinggal wahai Ramadan. Dengan terharu begitu nikmat Ramadan. Kemudian muwadda alina bil ghufran. Tapi tolong tinggalkan bersama kami ampunan. Nah, setelah mendapatkan itu, kalau boleh rayakan dong dengan saling maafkan. Nah, wadah untuk saling memaafkan itu sering diabadikan di Indonesia halal bil halal. Halalkan yang haram. Maksudnya kalau dia punya musuh langsung ijab kabul begitu. Ya, maksudnya kalau ada musuh, kalau ada pertengkaran, tolong dihalalkan ya. Nah, biasanya itu keluarga Haji Abdul Manap, keluarga Haji Ma'mun, halal bihalal 400 orang dari buyut, kayak itunya dari generasi itu. Itu wadah yang bagus, saling memaafkan itu. Cuman harus di maintain semua. Sekarang sebetulnya fungsi silaturahim itu halal bihalal itu adalah musuh dengan ketemu musuh harus disamakan. Dan silaturahmi itu bukan anjang sono. Kemarin bunda saya nengok kepada saya. Sekarang giliran saya ke ibu. Kunjungan balasan begitu. Itu bukan silaturahim itu. Oh iya. Itu namanya bukan silaturahim. Silaturahim itu adalah yang menghubungkan yang putus. Dengan lawan politik, dengan lawan bisnis yang ketika sering ada clash, itu silaturahim. Saya sih pengen begitu, Kang. Kembali pada yang putus, tapi saya udah punya istri, gimana? Nah, ini jangan dicatat ya pemirsa. Nah, kalau Mas Wadi sendiri pernah nggak merasa bahwa ketika momentum mudik khususnya Lebaran itu ternyata mempengaruhi kehidupan setelah mudik itu? Ada merasa mendapat sebuah energi atau malah karya-karyanya tambah oke gitu, gimana itu? Ya, tadi juga Kang Rashid bilang ya, kita merecharge sebetulnya ya. Kalau pulang kampung itu dapat tenaga baru, semangat baru, pengalaman baru, dan khususnya kalau lagi Lebaran menurut saya, kalau semuanya pulang basahmu itu, kita sebetulnya ada pertukaran ide, ideas exchange gitu ya. Ada juga saling memotivasi. Contohnya nih halal bihalal keluarga kampung saya gitu. Nanti biasanya di halal bihalal itu ada yang disuruh maju ke depan, ayo cerita pengalamannya. Itu yang lumayan berhasil ya. Nah, kita yang mungkin belum berhasil terinspirasi. Oh, ternyata orang sekampung saya, dulu teman main saya, mandinya bareng-bareng juga di kali, di danau, bisa begini. Gitu. Apa yang membuat dia bisa sukses? Itu pelajaran ya? Ada sebuah inspirasi baru, gitu kan? ada motivasi baru. Oh, it is possible, bahwa ternyata mungkin. Nah, perasaan mungkin, ada belief itu menurut saya bagus sekali. Itu membesarkan semangat kita lagi. Tapi Anda berdua ini kan termasuk yang memang figur publik. Nah, itu bagaimana menjaga tetap kerendahan hati? Karena kita pulang ke kampung ya, atau kumpul sama keluarga, bahwa saya sebenarnya bukan penulis yang dikenal orang itu. Saya bukan misalnya ustadz bagi jutaan orang itu, tapi saya adalah bagian dari komunitas dan keluarga saya ini. Itu kalau Kang Rashid gimana? Memang tawadu itu menjadi kunci untuk tidak angkuh. Tawadu itu bagaimana hati dikelola, itu kan tingkat kreatifnya seseorang itu. Ketemu kalau boleh saya tidak pakai baju yang pakai kaos biasa saja, dan sesuai dengan biqadri ukulihim. Kalau ke daerah mah yang biasa-biasa saja, atau gimana, terus menyapa pun punten maaf kumaha damang cek sundama gitu Mas Arbai. Jadi kita yang pertama menyapa, jangan dia yang menyapa gitu, kita yang dahuluan. Itu untuk menata hati supaya tidak angkuh, tidak pongah. Tetap tawadu, low profil ke bawah gitu aja. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada Allah banyak istighfar. Tetap ya Allah, tolong jagain, semoga amal silaturahmi ini tidak putus dan tidak pecah. Sayangkan sudah capek letih, uang keluar banyak tapi tidak diterima oleh Allah silaturahminya. Karena ada pongah, ada angkuh di sini. Yang tadi yang kedong-dong buah manggis itu. Nah, kita mah manggisnya aja. Nah, kalau Mas Wadi gimana? Ya, saya terus mencoba ya untuk selalu menyadari bahwa kita itu datang dari atas, dihembuskan dari Allah, artinya semua kita itu sama. Kita itu adalah jiwa yang sama, tapi casingnya beda-beda. Dikasih casing itu adalah bukan hanya badan, jabatan, kesuksesan.
Artinya gini, selain kita jangan kemudian merasa lebih tinggi dari yang lain, kita juga jangan merasa lebih rendah dari yang lain. Iya, kalau soal tinggi saya lebih tinggi. Iya, Ya, betul, Saya betul. 185. Jadi ada mencoba berusaha merasakan kesetaraan, kesamaan sesama makhluk Allah. Dan kebetulan mungkin sedang dianugerahi tugas misalnya sebagai penulis, sebagai ustadz. Itu kan semuanya hanya casing-casing aja. Kitanya sebetulnya ya sama. Ya biasanya saya bilang, ya saya beruntung cerita-cerita saya dibaca, tapi asalnya dari cerita kita, gitu. Dari cerita kita dari kampung. Iya, iya. Jadi mendaratkan lagi semua ini, apapun kalau itu dapat kemudahan atau kelebihan itu sebetulnya berasal dari kita bersama. Iya. Dan semuanya sebetulnya ikut kontribusi sedikit apa banyaknya. Kalau saya nggak lahir di Tapi Danau Maninjau di kampung saya ya nggak jadi cerita Lima Menara juga kan. Iya, mungkin punya rumah makan Padang. Oh iya, di simpang itu kan. Iya, yang malah jadi tempat acara ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, Kang Ansit, biasa nih mudik Lebaran yang disiapin duluan baju baru. Ya kan? Tadi gara-gara ngomong baju nih, gitu kan. Itu gimana tuh? Ini yang jadi spirit bagaimana menyambut Lebaran. Saya teringat pesan Nabi, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tajid, bahwa menyambut bulan suci Ramadan atau Lebaran itu bukan berpakaian baru, tetapi liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tajid, tetapi menyambut Lebaran itu dengan tambahnya taat. Tambahnya syukur, tambahnya sabar, tambahnya bijak, tambahnya ilmu, bukan tambahnya maksiat, bukan tambahnya musuh. Iya, iya. Ada proyek tentu tambah repot gitu ya. Nah, ketika kita tambah taat, kemudian efeknya ganti baju, itu buah dari taat. Atau ada yang sedekah atau ada uang lebih, beli dengan merayakan baju baru dengan niat menghormati Lebaran. Iya. Itu boleh. Tetapi kalau toh tidak ada, jangan maksain. Sampai yang beli tas Hermes, tas Louis Vuitton itunya, kalau toh dibagi dua kan bisa sedekah buat yatim piatu. Iya, iya. Ala kadarnya sederhana. Tapi kalau dia memang punya duit kan gimana? kalau yang Duitnya nggak punya berseri gitu. mangga saja itu. Oh, Seperti- mangga atau manggis kan? Tadi manggis katanya. Boleh-boleh aja ya. Jadi memang Cuma ya jangan berlebih tadi berlebihan. ya. Jangan. Orang melihat dari kapasitasnya. Dia terbiasa pakai mobil Mercy, Payfire, dan memang ada kapasitasnya, mangga. Nah, yang tidak ada kapasitasnya, Jangan maksain. Iya, iya, iya. yang Betul. jelas kapasitas kita menambah taat saja. Ya, kalau saya mobil pasti yang kursinya banyak, keluarga besar. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.